drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river trotter, it came to rain and flood. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Novia Putri Ayu Safitri, dengan nomor pokok mahasiswa 022723112230. Nah, seperti pada video-video sebelumnya, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah dari Bapak Dr. Suito SE MSI selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Syariah. Nah, kali ini di tempat yang berbeda. Kemarin saya sudah di bank syariah, di pasar, di bank konvensional, yaitu di Bank Mandiri. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di kota Ternate, yaitu di salah satu benteng yang ada di kota Ternate ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan membacakan sejarah singkat mengenai benteng ini. Dan apa sih nama benteng ini? Benteng Kalamata adalah benteng yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1540. Benteng Kalamata juga disebut dengan Benteng Kayu Merah. Disebut Benteng Kayu Merah karena berada di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate Selatan. Nah, awalnya benteng ini bernama Santa Lucia, tetapi kemudian terkenal dengan Benteng Kalamata. Kalamata sendiri berasal dari nama Pangeran Kalamata, yakni adik dari Sultan Ternate Madarsyah. Benteng Kalamata pertama atau Benteng Lucia dibangun oleh Portugis atau Francisco Sereo pada tahun 1540 untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan di Ternate. Nah, fungsi awal pendirian benteng yaitu sebagai benteng pertahanan dan penyerangan terhadap orang-orang Spanyol yang ada di Tidore. Benteng Kalamata didirikan di tepi pantai dan merupakan jalur lalu lintas strategi yang dapat dituju dari berbagai penjuru. Benteng Kalamata dipugar oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994 dan diresmikan purna pugarnya pada tahun 1997. Pada tahun 2005, pemerintah Kota Ternate merenovasi benteng ini dengan menambahkan halaman dan rumah untuk penjagaan benteng. Nah guys, itu dia tadi cerita tentang sejarah singkat mengenai Benteng Kalamata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan peran lembaga dan industri dalam kemajuan atau perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ayo kita saksikan dan kita simak bersama-sama. Let's go. Survei Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih sangat rendah dan berada pada angka 8,98%, yang artinya dari 100 orang yang disurvei hanya 8 orang yang telah teredukasi dan memiliki pemahaman yang baik atau well literasi tentang pengelolaan keuangan. Tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia tidak jauh berbeda, yakni berada di tingkat 9,01%, menunjukkan bahwa tidak semua yang telah menggunakan produk dari industri keuangan telah memahami dengan baik tentang fungsi dan manfaat suatu produk
dari industri jasa keuangan syariah. Pembahasan layanan digital pada bank syariah sejatinya bukan hanya membicarakan produk bank yang menggunakan kemajuan teknologi, tapi dimulai dengan upaya pembatasan jumlah jaringan kantor bank yang merupakan langkah awal sebuah bank syariah tersebut memasuki era digital. Sebelum era digital memasuki industri perbankan secara masif, keberadaan kantor cabang yang berdiri secara fisik merupakan suatu yang wajib dimiliki bank dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, maka keberadaan kantor fisik bukan menjadi sebuah keharusan karena pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan melalui layanan digital. King 2018 mengklasifikasikan distribusi layanan bank berdasarkan dua metode. Yang pertama yaitu layanan bank secara fisik, yaitu bank yang masih melayani nasabah melalui jaringan kantor secara fisik, tatap muka secara langsung, transaksi masih manual dan konvensional. Dan yang kedua, layanan bank digital, yaitu bank yang memberikan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk yang berbasis digital, tidak memiliki jaringan kantor atau branchless, dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital selayaknya berdampak pada pengurangan jumlah jaringan kantor bank di Indonesia, termasuk kantor fisik bank syariah. Pembatasan jumlah jaringan kantor fisik seharusnya dioptimalkan karena masyarakat lebih menyukai pelayanan berbasis digital, khususnya yang menggunakan jaringan internet. Penggunaan internet yang tinggi ini didorong juga oleh pandemi COVID-19 yang mempercepat proses adaptasi masyarakat dengan kebiasaan baru yang didominasi penggunaan teknologi digital. Selain itu, data Susenas tahun 2020 juga menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 paling banyak digunakan dalam mengakses internet. Pada tahun 2019, telepon seluler mendominasi pilihan masyarakat untuk mengakses internet dengan porsi sebesar 96,95% dan meningkat menjadi 98,31% pada tahun 2020. Adapun penggunaan internet dalam rangka fasilitas transaksi keuangan atau financial facilities tercatat sebesar 10,91%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah menggunakan internet dan telepon seluler telah memanfaatkannya untuk melakukan transaksi keuangan, termasuk transaksi perbankan digital. Selain itu, berdasarkan data VICO The Asian Banker melalui Preferred Banking Customer Touch Points Asia Pasifik 2020 survei menyatakan bahwa sebanyak 28% nasabah perbankan di Indonesia telah menyukai menggunakan layanan digital perbankan untuk berinteraksi dengan bank dan 48% menyukai layanan digital dan sesekali mau mengunjungi kantor cabang bank apabila diperlukan. Survei tersebut memperlihatkan keinginan nasabah untuk memanfaatkan layanan perbankan digital sangat besar, sekaligus menggambarkan adanya peluang yang tersedia bagi kalangan perbankan untuk meningkatkan layanan dengan produk berbasis digital. Data McKinsey 2021 personal
Personal Financial surveinya menyatakan terhadap peningkatan yang cukup signifikan dalam penggunaan layanan perbankan digital pada masa pandemi COVID-19, yaitu menjadi sebesar 88% atau meningkat sebesar 65% dari tahun 2017. Layanan bank berbasis digital dapat memberikan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan apabila dibandingkan dengan produk yang layanannya konvensional yang sudah ada. Namun, layanan perbankan berbasis digital itu sendiri berpotensi meningkatkan risiko bagi bank. Adanya kegagalan transaksi atau risiko operasional, investasi yang tinggi namun tidak diiringi keberhasilan produk yang diluncurkan atau risiko strategi, dan adanya pemberitaan negatif terkait kegagalan layanan digital atau risiko reputasi. Inisiasi dalam meningkatkan pelayanan, kerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten, dan proses transaksi yang dilakukan secara otomatis menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh bank karena dapat menimbulkan risiko di kemudian hari. Berdasarkan Deloitte Digital Banking Maturity tahun 2020, fitur-fitur layanan digital yang disukai oleh nasabah adalah layanan kemudahan pembuatan rekening, layanan manajemen keuangan, layanan investasi, layanan penggunaan kartu, dan lain sebagainya. Dalam survei tersebut ditunjukkan bahwa nasabah cenderung lebih senang menggunakan layanan digital perbankan untuk kegiatan transaksi sehari-hari seperti cek saldo, transfer, pembayaran, dan pembelian produk mitra bank, termasuk dalam hal pembukaan rekening digital atau customer onboarding. Perbankan syariah pun telah didorong untuk melakukan digitalisasi sebagaimana yang dicantumkan pada RPSI tahun 2020 hingga 2025. Digitalisasi perbankan syariah memiliki peran sangat penting sehingga ditempatkan pada pilar pertama roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia atau RPSI dan menjadi bagian dari penguatan identitas perbankan syariah. Hal tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang harus berjalan secara cepat yang menuntut dunia seakan tanpa batas, sehingga perbankan syariah dituntut untuk selalu mengembangkan infrastruktur yang berbasis teknologi agar dapat melayani nasabah dengan lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, dan lebih memberikan kenyamanan dan menjamin keamanan transaksi bank syariah. Telah didorong untuk melakukan digitalisasi produk yang dikonkretkan dengan melakukan langkah-langkah strategi seperti mendorong kesiapan dan keandalan dari infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung percepatan digitalisasi perbankan syariah melalui optimalisasi peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK, sinergik mendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah dengan menerbitkan kebijakan yang agil terhadap teknologi terbaru, mendorong digitalisasi proses bisnis bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, dan mendorong pengembangan modal pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, inisiasi menerbitkan dan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan dan operasional bank syariah dapat menjadi nilai tambah atau value added bagi masyarakat, bagi nasabah bank syariah. Merujuk pada hal tersebut, saat ini hampir semua bank syariah bersaing untuk memasarkan produk digital, bahkan beberapa di antara mereka telah mendeklarasikan dari sebagian bank digital.
Hal ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Beberapa contoh layanan keuangan digital adalah digital payment system, peer-to-peer lending, dan branchless banking. Layanan keuangan digital tersebut didorong agar mampu mempercepat peningkatan inklusi keuangan syariah Indonesia yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan produk-produk layanan jasa keuangan syariah berbasis digital. Segala aktivitas berupa pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru dalam layanan keuangan sangat dibutuhkan agar transformasi layanan keuangan digital mampu memainkan perannya sebagai katalisator peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melakukan edukasi keuangan syariah melalui media digital secara berkesinambungan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah juga bekerja sama dengan beberapa influencer untuk turut menggalakkan program peningkatan literasi keuangan melalui sosial media. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan sosialisasi dan edukasi dengan tema keuangan kepada komunitas sesuai dengan sasaran prioritas pada arahan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau SNLKI. Jadi dari penjelasan yang telah saya bacakan dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah memerlukan partisipasi dan kontribusi aktif dari seluruh stakeholder perbankan syariah. Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat yang lebih menyukai layanan non-fisik harus dimanfaatkan bank syariah dengan menerbitkan layanan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dalam perbankan yang disebut layanan perbankan digital. Terdapat banyak produk dan layanan perbankan digital yang dapat dioptimalkan oleh bank syariah sehingga menjadi lebih kompetitif dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Nah, itu penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan penyampaian yang saya berikan mengenai peran lembaga dan industri dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kita akan jumpa lagi pada video-video dan part-part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.